Salam kenal Yanda Bunda, langsung saja kita ikuti tutorialnya membuat video pembelajaran PAUD dengan menggunakan Canva. Buka di browser dulu ya Bunda Yanda, canva.com. Masuk akun, kemudian saya pilih jenis desain yang akan saya buat yaitu video. Nah, ini sudah ada kanvas kosongnya. Kemudian saya klik ikon elemen. Saya ketikkan kata kunci watercolor galaxy karena saya hendak membuat video pembelajaran tentang profesi astronot. Saya pilih salah satu gambar yang akan saya jadikan background atau dasar video saya. Saya paskan areanya. Setelah itu saya cari gambar astronot menggunakan kata kunci watercolor astronot. Sebenarnya Yanda Bunda bisa menggunakan kata kunci dengan bahasa Indonesia, tergantung preferensi Yanda Bunda sekalian. Ini saya kecilkan dengan menarik sudut kanan atas ke bagian dalam sehingga ukuran astronotnya mengecil. Kemudian saya masukkan juga gambar planet, saya cari dengan kata kunci watercolor planet. Saya mau pakai gambar planet yang ini yang Saturnus, ada cincinnya. Kemudian saya kecilkan, menarik ujung ke bagian dalam. Saya letakkan di bagian kiri atas video dan timernya saya atur menjadi 2 detik untuk sementara. Karena kedepannya bisa jadi ini masih tentatif ya, bisa jadi saya ubah, saya kurangi waktunya atau mungkin saya tambahkan lagi. Selanjutnya saya duplikatkan kanvasnya. Nah Yanda Bunda, ini adalah salah satu tips dan trik membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Walaupun gambar yang kita pilih bukan gambar bergerak, kita bisa membuat gambar tersebut, gambar diam, menjadi gambar yang seolah-olah bergerak. Jadi kita klik pada gambarnya satu kali, kemudian kita klik animasikan. Pada saat ini saya akan memilih animasi yang hanyut. Jadi ini seperti jalan ke depan atau mundur ke belakang, ke atas atau ke bawah, karena kita bisa menentukan arah jalannya ya Yanda Bunda. Nah ini ya, kita pilih jenis animasi yang hanyut. Kemudian jangan lupa kita tentukan arahnya agar sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Apakah mau diarahkan ke depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Setelah itu selalu kita cek ya antara halaman 1 dan halaman 2 apakah patahannya ini sudah sesuai. Sebelumnya saya menduplikasikan halaman. Jadi halaman 1 yang sama persis saya duplikasikan ke halaman 2 Yanda Bunda. Di halaman 2 ini saya letakkan gambar roketnya berada di titik terakhir roket tersebut berjalan pada halaman 1. Jadi nanti kalau dia sambung dengan halaman kedua di play begitu, maka akan terlihat berkesinambungan. Kemudian saya klik ikon teks, saya ketik tambahkan judul, saya tulis judulnya. Saya akan menggunakan 2 font yang berbeda pada video ini. Yang pertama ini saya menggunakan font namanya Brittany. Kemudian pada baris kedua saya menggunakan jenis font kolektif. Nah, penggunaan font ini tergantung selera, disesuaikan dengan komposisi dan padu padan yang kiranya serasi, tidak berlebihan. Saya beri judul video pembelajaran PAUD saya kali ini yaitu mengenal profesi astronot. Yanda Bunda bisa mengatur peletakan judul dengan menggeser ke kanan kiri sekiranya bisa pas. Kemudian Yanda Bunda juga bisa memberikan efek atau animasikan teks. Jadi teksnya ini bisa muncul
ada efeknya seperti gambar-gambar bergerak yang lainnya dengan mengklik animasikan juga. Prosesnya dan tahapnya sama seperti saat kita menganimasikan gambar diam. Saya atur kembali waktunya. Mengenal profesi astronot. Ya, Bunda bisa selalu mengecek ulang apakah antara halaman pertama dan kedua ini videonya jika dimainkan tidak patah. Ya, Bunda, di sini saya sudah mendapatkan 2 halaman video, yakni halaman judul. Kemudian saya lanjut ke tahap selanjutnya. Saya akan membuat halaman isi atau video isinya. Saya mencari lagi elemen dengan kata kunci watercolor galaxy untuk dijadikan latar belakang halaman video selanjutnya yang berbeda dari halaman judul. Video pada halaman judul. Selanjutnya saya akan cari gambar bulan di icon elemen dengan kata kunci watercolor moon. Saya utak-atik posisinya. Saya mau menambahkan gambar astronot di sini, sehingga saya cari lagi gambar astronot di icon elemen dengan menggunakan kata kunci watercolor astronaut. Nah, ini ada gambar astronot yang berdiri membawa bendera. Saya letakkan di atas gambar bulan yang sudah saya pasang tadi sebelumnya. Kemudian saya akan cari gambar pelengkap. Ini saya mau memasang gambar pesawat ulang-alik yang saya temukan di icon elemen menggunakan kata kunci yang sama, yaitu watercolor astronaut. Selanjutnya saya mau menambahkan teks dengan mengklik icon teks, kemudian saya klik tambahkan judul. Karena saya membuat video pembelajaran yang ditujukan bagi anak PAUD dengan kelompok usia yang belum dituntut untuk bisa membaca, ya Yanda Bunda. Jadi saya hanya menambahkan sedikit teks karena video pembelajaran ini nanti akan saya tambahkan suara voice over seperti itu. Jadi saya yang akan membacakan penjelasannya secara panjang, agak panjang. Kemudian saya hanya memasukkan sedikit teks inti. Saya masukkan keterangan mengenai asal kata astronot di sini, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Kata astron yang berarti bintang dan nautis yang berarti penjelajah. Dalam membuat video pembelajaran PAUD, Yanda Bunda bisa memasukkan sedikit teks isi yang menjadi inti atau sari yang mau Yanda Bunda jelaskan. Kemudian Yanda Bunda bisa menjelaskan atau membacakan deskripsinya, pengertiannya melalui voice over. Seperti itu. Saya sedang mengutak-atik gambar pesawat ulang-alik. Ini saya beri efek animasi hanyut seperti yang ada pada halaman judul tadi. Saya sedang mencari arah yang sesuai agar pesawat ulang-alik ini nampak natural seperti itu ya, nampak logis, dia hanyut ke arah atas seperti itu. Jika di play akan seperti ini. Saya duplikatkan halaman Yanda Bunda agar durasi videonya bisa agak lebih panjang. Saya sedang berusaha menyesuaikan halaman keempat dengan halaman ketiga, yakni halaman keempat saya kehendaki pesawat ulang-alik ini berangkat atau berjalan dari titik terakhir ia berhenti saat berada di halaman 3 atau halaman sebelumnya. Jadi nanti ketika diputar videonya tidak terlihat seperti ada patahan ya, akan nampak berkesinambungan seperti itu. Saya terus mencoba mengecek ulang apakah video yang saya buat di halaman 3 dan halaman 4 ini sudah pas. Seperti itu. Saya menyesuaikan jenis
animasi atau jenis efek animasi pada gambar astronot. Ini saya beri efek animasi pesta, namun saya rasa ini kurang sesuai sehingga saya undo. Saya klik gambar astronotnya untuk memilih jenis efek yang saya rasa pas. Saya play lagi dari halaman pertama. Nah, saya sudah cukup puas dengan hasil yang sudah saya dapatkan sampai ke halaman keempat. Kemudian saya lanjut ke halaman kelima. Saya cari lagi background atau latar belakang untuk video di halaman kelima. Di halaman transisi lagi. Ini saya mau pakai yang ini. Saya besarkan dengan menarik sudut terluar ke arah luar. Kemudian saya paskan untuk menjadi latar belakang video pada halaman kelima. Kemudian saya mencari lagi gambar astronot dengan kata kunci yang sama, watercolor astronaut. Saya pilih gambar yang ini, anak perempuan memakai kostum astronot. Kemudian ada satu lagi, anak perempuan lagi. Nah, ada dua anak perempuan memakai kostum astronot yang tampak seperti sedang berada di ruang angkasa dalam posisi melayang seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan gambar UFO. Saya letakkan di atas sebelah tengah. Kemudian tahap selanjutnya saya klik salah satu gambar astronot. Saya klik animasikan. Kemudian saya pilih efek hanyut dan saya pilih arah ke bawah yang saya sesuaikan intensitasnya sehingga ia tidak bergerak terlalu cepat, sehingga muncul efek seperti sedang melayang-layang di ruang angkasa seperti itu. Tidak lupa saya juga memberikan efek hanyut dengan intensitas rendah pada gambar astronot yang lainnya, dan saya klik gambar UFO-nya untuk saya animasikan dan saya berikan efek neon sehingga akan tampak berkedip-kedip. Saya menambah atau menduplikasikan halaman untuk menambah durasi video seperti efek-efek pada halaman sebelumnya. Ini gambar astronot, saya mulai dari titik terakhir ia berhenti bergerak di halaman yang kelima. Jadi nanti halaman 5 dan ke-6 akan bersambungan seperti itu, tidak terlihat seperti patah ya. Saya sesuaikan sehingga mendapatkan hasil yang saya harapkan seperti itu. Yanda Bunda bisa coba-coba, karena saya juga memakan waktu yang agak cukup lama waktu pertama-tama belajar untuk membuat video pembelajaran seperti ini. Ini saya masih terus berkutat untuk menyesuaikan posisi terakhir dari halaman 5 yang saya aplikasikan ke halaman 6, sehingga harapannya video pada halaman 5 dan halaman 6 itu seperti durasi yang bersambung ya, tidak patah. Saya utak-atik intensitasnya juga. Kemudian saya juga tidak lupa memberi efek pada UFO-nya.
animasi efek neon. Setelah hasilnya saya rasa cukup sesuai, kemudian saya menambahkan teks dengan mengklik icon teks, tambahkan subjudul. Saya ketikkan di sini sedikit saja informasi karena nanti akan diisi dengan voice over untuk informasi yang lebih lengkap lagi. Saya pilih font kolektif. Saya tuliskan di sini astronot sama dengan antariksawan. Astronot dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai antariksawan. Setelah saya rasa cukup, saya beranjak ke halaman ke-7. Halaman selanjutnya saya mencari lagi gambar galaksi di icon elemen, masih dengan kata kunci watercolor galaksi. Kemudian saya mau pakai yang ini. Saya tarik sudut terluar ke arah luar karena saya mau pakai area yang berwarna kebiruan ini. Saya paskan ke kanvasnya sehingga saya punya latar belakang yang baru. Kemudian saya mencari icon elemen bingkai. Ini akan saya pakai untuk membingkai video nantinya. Saya pilih satu, kemudian saya sesuaikan ukurannya. Setelah ukurannya sesuai, saya mencari video yang disediakan Canva dengan kata kunci astronot. Saya pilih dulu video yang kira-kira sesuai. Jadi sebelum membuat video pembelajaran, baiknya Yanda Bunda ini sudah punya kerangka ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan di video pembelajarannya. Saya mau pakai video ini, video gambar astronot yang sedang melayang-layang di ruang hampa udara atau di ruang angkasa seperti itu. Nanti akan saya berikan atau sampaikan materi atau deskripsi dan kerangka yang sudah saya susun sebelumnya melalui voice over setelah videonya jadi. Kemudian mau saya tambahkan juga gambar agar videonya tidak tampak kosong seperti itu. Ini saya mau pakai gambar seorang astronot kecil di dalam pesawat UFO mungkin. Ya, saya pilih satu, saya tempelkan di sisi kiri bingkai videonya. Jadi terlihat seperti bingkai luar. Kalau foto-foto yang biasanya kita pakai itu kelihatan seperti Twibbon. Kemudian saya tambahkan icon yang lain, icon elemen yang lain. Ini saya dapatkan dari kata kunci watercolor astronaut. Ini sepertinya adalah sistem tata surya dalam gambar yang sederhana, yang sesuai dengan yang menarik, maksud saya mungkin bagi anak-anak usia dini. Kemudian saya sudah selesai dengan halaman video astronot melayang-layang. Sekarang saya mau beranjak membuat satu latar belakang video lagi. Sepertinya saya kurang suka. Saya masih mencari elemen-elemen yang cocok. Kita selalu bisa memutar, membalik, mengarahkan gambar-gambar yang tersedia di Canva. Jadi tidak monoton hanya tampak satu sisi seperti itu ya Yanda Bunda. Ini tadi gambarnya saya balik. Yang semula adalah gambar berdiri, saya tidurkan. Nah, di sini saya sebenarnya mau membuat bagian terakhir atau penutup.
Saya akan menutup video pembelajaran saya dengan pertanyaan, nah, siapa yang mau jadi astronot? Seperti itu. Saya hias pertanyaan penutup saya ini dengan gambar astronot lagi. Saya cari gambarnya di icon elemen dengan kata kunci yang masih sama, watercolor astronaut. Saya mencoba untuk menghias video atau bagian penutup saya, memasukkan elemen-elemen planet, alien, entah sudah final atau belum. Yang membutuhkan waktu yang lama itu sebenarnya proses ini ya, proses memilih-milih gambar menghias. Asalkan kerangka video pembelajaran telah kita susun sebelumnya, sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang butuh waktu lama itu terkadang adalah keinginan untuk terlihat sempurna, memenuhi selera kita sendiri-sendiri. Saya makan banyak waktu di bagian ini, memastikan tulisan dan gambar ini sudah proporsional, komposisinya sesuai, tidak tumpang tindih, dan seterusnya. Karena tahap ini memakan waktu yang panjang, maka videonya akan saya percepat sedikit. Nah, ini saya sudah merasa final dengan video penutup tadi. Kemudian saya kembali ke depan, video paling depan, halaman paling depan. Saya utak-atik waktunya agar sekiranya video pembelajaran ini layak untuk diunggah di YouTube. Saya atur waktunya agar setidaknya lebih dari 1 menit, seperti itu.
Setelah saya susun tadi, ternyata waktu yang saya butuhkan ini, atau video pembelajaran yang saya rasa sudah cukup ini, tidak berdurasi lebih dari 1 menit. Jadi saya utak-atik durasi per halamannya untuk memperpanjang durasi video. Nah, setelah saya otak-atik ini, ternyata durasi videonya tidak sampai 1 menit. Jadi saya memutuskan untuk menambah 1 video bawaan dari Canva lagi. Saya sedang cari referensi videonya. Ini saya dapat video penggambaran pesawat ulak-alik dan astronot. Jadi saya tambahkan video ini. Di belakang video astronot yang sedang melayang-layang tadi. Jadi setidaknya saya punya sebuah video pembelajaran yang berdurasi lebih dari 1 menit. Ini saya lihat, saya buka hasil finalnya. Sambil saya periksa kembali kira-kira apa yang masih belum presisi, belum proporsional menurut saya utak-atik kembali untuk sentuhan akhir. Kemudian di sini saya rasa saya harus memakai huruf kapital di awal kata. Jadi saya ganti. Setelah selesai, Yanda Bunda bisa mengunduh video yang telah disusun dalam format video MP4. Nanti secara otomatis setelah diunduh, video Yanda Bunda akan tersimpan di PC atau laptop Yanda Bunda. Kemudian Yanda Bunda bisa melanjutkan mengisi voice over-nya. Setelah mengisi voice over sesuai dengan kerangka pembelajaran yang telah disusun, Yanda Bunda bisa mengunggah video pembelajaran yang Yanda Bunda susun di YouTube. Seperti itu. Nah, untuk hasil akhir video pembelajaran mengenal profesi astronot ini akan saya unggah setelah saya mengunggah video tutorial cara membuat video pembelajaran PAUD dengan Canva di YouTube saya. Terima kasih Yanda Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan video tutorial cara membuat video pembelajaran PAUD dengan Canva pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sedikit manfaat
bagi perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.